Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini di dalam kasih-Nya dan pengorbanannya mengasihi kita sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu kepribadiannya di dalam diri Yesus Kristus datang ke dunia ini dan menjadi seperti manusia atau bahkan mengambil rupa seperti manusia tetapi tidak berdosa. Di dalam hal ini katakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Jadi dia datang ke dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudariku dengan misi penyelamatan umat manusia supaya tidak menjadi ganjaran daripada dosanya adalah maut kepada manusia, tetapi telah dibayarkan lunas oleh Yesus Kristus dalam hal ini supaya setiap manusia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam misi penyelamatan itu yang telah dikerjakan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, dan di dalam kenaikannya mengerjakan rentetan karya keselamatan untuk kita seluruhnya. Lalu dikatakan, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Maka dalam hal ini menunjukkan eksistensi manusia bahwa ketika kita mengakui kita percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu menunjukkan bahwasanya kita mengimani kita bukanlah berasal dari dunia ini. Apa yang berasal daripada Allah akan kembali kepada Allah. Sama seperti juga Yesus Kristus yang dari pribadi Allah, dia kembali kepada Allah. Kita juga di dalam keimanan kita akan kembali kepada Allah. Di dalam hal ini dunia bukan menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Jikalau demikian, jikalau semuanya harus kembali kepada Allah Bapak Ibu, maka mari kita senantiasa selama masih hidup di dunia ini, sebagaimana Yesus Kristus juga melakukan misinya penyelamatan, penyembuhan, dan pengajaran, kita juga senantiasa ketika kita masih ada di dunia ini, misi mempercayai daripada karakter Yesus Kristus harus juga menjadi misi kita di dalam penyelamatan dalam dunia ini melalui karakter-karakter dan pribadi kita yang mencerminkan karakter daripada Kristus Yesus. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, jangan ada seorang pun manusia menganggap bahwa hidupnya akan selama-lamanya hidup di dunia ini. Ketika kita mengingat bahwa kita tidak selamanya di dunia ini, kita diajarkan menjadi pribadi yang rendah hati, tahu diri, dan menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri, supaya tidak menjadi sombong, angkuh di dalam setiap perjalanan hidupnya. Sekalipun dia mendapatkan apa yang boleh dia inginkan di dalam dunia ini, mungkin jabatan, harta, dan banyak hal yang boleh disombongkan dunia ini, supaya kita tidak mencerminkan pribadi-pribadi yang seperti itu Bapak Ibu. Kita ingat karena kita adalah berasal daripada Allah, maka kita akan kembali kepada Dia dan juga akan mempertanggungjawabkan segala hal yang boleh kita perbuat di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita berada di dunia ini dengan misi untuk senantiasa setia dan juga menyebarkan pengajaran Kristus dan hidup berkenan di hadapan Dia, mari kita ingat pada saatnya kita pun akan kembali kepada Dia dan setiap hal yang boleh kita kerjakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sama seperti Kristus yang datang ke dunia ini dan kembali juga kepada Tuhan. Demikian juga dengan kami yang adalah anak-anak Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya hidup berkenan selama kami masih hidup di dunia ini. Ajarkan kami Tuhan untuk pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Berkati kami Tuhan dalam segala apa yang boleh kami harapkan. Kami inginkan Tuhan supaya semuanya hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan segala pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati Tuhan apa yang boleh kami kerjakan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Tuhan segala kerinduan-kerinduan kami, berkat keturunan, juga jodoh dan juga
Perbaikan perekonomian Tuhan, supaya kami dapat menjadi saluran berkat dan kami dapat bermanfaat bagi sesama kami dan juga terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap orang yang sedang mengurus orang yang sakit atau keluarganya atau anaknya atau bahkan yang sedang sakit sekarang juga Tuhan. Engkau kiranya memberkati, menyembuhkannya Tuhan. Ingatkan mereka hanya daripadamu lah Tuhan segala kesembuhan dan berkat itu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.